Hai teman-teman, bagaimana keadaan kalian? Saya harap kita semua dalam keadaan baik. 4 bulan yang lalu saya mendapatkan musibah. BPKB motor saya hilang. Sudah saya cari kemana-mana, tetapi tidak ketemu. Mengapa saya katakan musibah? Karena dari semua urusan surat-surat kendaraan bermotor, mengurus BPKB hilang adalah yang tersulit. Mengapa sulit? Karena sangat banyak surat dan syarat-syarat yang harus diurus dan dipenuhi. Dan waktu mengurus yang sangat lama. Mari kita mulai perjalanan panjang kita. Yang sabar ya teman-teman. Ini adalah persyaratan permohonan BPKB duplikat yang saya dapatkan. Baik teman-teman, mari kita kumpulkan satu persatu syaratnya, sebelum akhirnya kita ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah atau disingkat Polda. Karena yang akan mengeluarkan BPKB duplikat Anda adalah Polda. Di gambar ini kita lihat saya sudah menandai dengan warna nomor berapa saja yang harus saya penuhi. Mungkin di kasus kehilangan BPKB Anda syarat-syaratnya akan berbeda, sesuai dengan kondisi dan status kendaraan Anda. Setelah nomor 16 tidak diberi nomor karena itu hanya pelengkap saja. Kita mulai. Fotokopi STNK, cek. Fotokopi KTP pemilik, cek. Fotokopi BPKB yang hilang, jika ada, cek. Materai 10.000, pulpen, staples, lem kertas, gunting, cek. Saksi kehilangan BPKB, bisa siapa saja, cek. Dan yang paling penting adalah uang. Kita lihat ada 4 tempat yang akan kita datangi. 1 Biro Jasa Pemasangan Iklan. 2 Polres setempat. 3 Samsat setempat. Dan 4 Polda. Untuk nomor 1 dan 2 bisa Anda pilih yang mana dulu Anda mau lakukan. Kalau saya memasang iklan dulu. Siapa tahu yang menemukan BPKB saya. Membaca iklan-iklan yang saya pasang. Kita mulai langkah pertama. Memasang iklan di 3 surat kabar fisik, atau biasa kita sebut koran. Tidak bisa surat kabar online ya teman-teman. Harus surat kabar fisik. Ada 2 cara memasang iklan di surat kabar. Yang pertama, Anda cari dan pasang melalui biro-biro pemasangan iklan di media online. Ada banyak iklan-iklan di internet yang menawarkan jasa pasang iklan kehilangan BPKB di 3 surat kabar dengan harga paket. Atau yang kedua adalah, Anda datang langsung ke biro-biro pemasangan iklan di daerah Anda. Kwitansi pembayaran iklan jangan sampai hilang ya teman-teman. Karena ketika surat kabar yang memuat iklan Anda terbit dan dikirimkan ke Anda oleh pihak biro iklan atau Anda beli sendiri surat kabarnya, Anda harus memotong atau menggunting dengan rapih iklan-iklan Anda, kemudian Anda tempelkan ke kwitansi pembayaran tersebut. Surat kabar yang sudah digunting juga jangan sampai hilang. Karena di unit tata usaha Samsat dan di unit kehilangan BPKB Polda, kwitansi dan surat-surat kabar itu akan diperiksa dengan teliti oleh petugas. Karena saya memasang iklan melalui media online, biaya paket yang saya keluarkan untuk 3 iklan adalah Rp230.000. 3 surat kabar tersebut dikirim langsung ke rumah saya melalui jasa kurir, di hari 3 surat kabar itu terbit. Sangat praktis. Langkah selanjutnya adalah mendatangi Kepolisian Republik Indonesia Resor atau disingkat Polres. Tidak bisa datang ke sembarang Polres ya teman-teman, harus Polres yang sesuai dengan alamat di KTP Anda dan tentu saja sesuai dengan alamat yang tertera di BPKB dan STNK Anda. Di Polres kita akan membuat surat tanda kehilangan dan 2 berita acara pemeriksaan atau yang disingkat BAP. Kedua BAP itu adalah BAP klarifikasi pemilik BPKB yang hilang, dan BAP keterangan saksi. Karena itu bawalah 1 orang saksi. Saksi bisa siapa saja. Untuk pemilik jangan lupa membawa semua surat-surat penting yang sudah dipersiapkan. Seperti KTP asli, STNK asli, dan fotokopi BPKB jika ada. Untuk saksi cukup membawa KTP asli saja. Sesampainya di Polres, Anda akan diarahkan petugas ke unit sentra pelayanan kepolisian terpadu atau disingkat SPKT.
Di unit inilah Anda akan membuat laporan kehilangan BPKB Anda dan Anda akan mendapatkan surat tanda kehilangan. Petugas akan meminta KTP, STNK dan fotokopi BPKB jika ada. Kemudian petugas akan memulai pengambilan keterangan dari Anda. Berikanlah keterangan kepada petugas dengan jujur, jelas, dan detail. Di mana BPKB Anda simpan, kapan Anda menyadari BPKB Anda hilang, apakah Anda sudah melakukan pencarian, ataupun keterangan-keterangan lain yang akan membantu petugas membuat surat keterangan. Setelah laporan selesai, Anda akan diberikan surat tanda laporan kehilangan. Kemudian Anda akan diminta untuk membuat berita acara pemeriksaan atau disingkat BAP di unit reserse kriminal atau disingkat reskrim. BAP yang dibuat ada dua. Yang pertama adalah BAP klarifikasi pemilik BPKB yang hilang. Dan yang kedua adalah BAP keterangan saksi. Petugas reskrim akan meminta KTP asli, STNK asli, dan jika ada fotokopi BPKB Anda yang hilang. Untuk saksi Anda hanya akan diminta KTP asli saja. Kemudian petugas reskrim akan memulai pemeriksaan dengan meminta keterangan Anda dan saksi. Di hadapan petugas reskrim ceritakan dengan detail, jujur, dan jelas bagaimana Anda bisa kehilangan BPKB. Di mana Anda menyimpannya. Dan apakah Anda sudah melakukan pencarian. Dan untuk saksi ceritakan dengan detail, jujur dan jelas, bagaimana dan kapan Anda mengetahui pemilik BPKB kehilangan BPKB, di mana kehilangannya, di mana pemilik menyimpannya, dan apakah pemilik sudah melakukan pencarian. Setelah pemeriksaan BAP selesai, Anda akan mendapatkan 2 surat BAP. Dengan dikeluarkannya surat tanda kehilangan dan 2 surat BAP. Itu berarti urusan Anda dengan Polres selesai. Di Polres, sama sekali tidak ada pungutan biaya ya teman-teman. Saya hanya mengeluarkan biaya untuk 2 kali parkir motor dan mentraktir teman saya yang menjadi saksi makan siang. Ya masa dijadiin saksi gak dikasih makan? Rp44.000 ini di luar pengeluaran utama ya teman-teman. Pengeluaran tambahan. Langkah selanjutnya adalah ke sistem administrasi manunggal 1 atap atau disingkat Samsat. Tidak bisa ke sembarang Samsat ya teman-teman. Harus ke Samsat yang sesuai dengan alamat KTP dan BPKB Anda. Bawa semua perlengkapan, surat-surat penting, dan surat-surat yang Anda dapatkan dari Polres tadi. Di Samsat akan ada 6 surat yang harus Anda urus, diantaranya adalah 1. Formulir berita acara hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor. 2. BAP nomor rangka dan nomor mesin untuk proses permohonan BPKB duplikat. 3. Surat pernyataan kehilangan BPKB. 4. Surat keterangan identitas motor. 5. Surat permohonan registrasi kendaraan bermotor disingkat SPRKB. Dan yang keenam adalah, surat keterangan asal-usul Ranmor. Mari kita mulai. Yang Anda harus lakukan pertama adalah melakukan cek fisik kendaraan. Informasikan kepada petugas bahwa cek fisik ini untuk kehilangan BPKB. Setelah petugas melakukan cek fisik, petugas akan memberikan Anda formulir berita acara hasil pemeriksaan fisik Ranmor. Kemudian petugas lain atau orang lain akan memfoto Anda dan petugas cek fisik yang sedang memegang formulir bersama dengan kendaraan Anda. Setelah selesai cek fisik, formulir tadi Anda isi dan lengkapi. Kemudian jadikan satu dengan surat tanda kehilangan, 2 BAP, fotokopi KTP, fotokopi STNK dan jika ada fotokopi BPKB yang hilang. Bawa dan serahkan ke loket kehilangan BPKB. Sebelum petugas menerima berkas-berkas Anda, petugas akan menyerahkan beberapa surat yang harus diisi. Di antaranya surat BAP nomor rangka dan nomor mesin untuk permohonan duplikat BPKB dan surat pernyataan kehilangan. Untuk surat BAP cukup isi, tanda tangani dan tuliskan nomor HP Anda. Untuk surat pernyataan kehilangan, isi dan tanda tangani dengan menggunakan materai 10.000. Setelah surat BAP permohonan duplikat dan surat pernyataan selesai diisi, serahkan semua berkas ke loket. Anda akan diminta pulang. Dan akan dihubungi setelah semua surat selesai diperiksa dan diproses. Biasanya tidak lama proses ini. Keesokan harinya Anda sudah akan dihubungi. Setelah Anda dihubungi,
Kembalilah ke loket kehilangan BPKB. Petugas akan menyerahkan semua berkas kepada Anda termasuk BAP permohonan duplikat yang sudah diproses penyidik, formulir cek fisik yang sudah tercetak foto Anda bersama petugas dan surat pernyataan. Selanjutnya Anda akan diminta petugas loket untuk loket tata usaha. Di loket tata usaha informasikan ke petugas bahwa Anda sedang mengurus kehilangan BPKB. Kemudian petugas akan memberikan Anda surat permohonan registrasi kendaraan bermotor disingkat SPRKB. SPRKB ini akan diserahkan ke unit komputer khusus untuk diperiksa dan diproses. Isi dengan benar dan jelas SPRKB tersebut. Setelah selesai mengisi, jadikan satu SPRKB dengan semua berkas yang tadi Anda sudah susun di loket kehilangan ditambah dengan kwitansi pemasangan iklan dan beserta 3 surat kabar yang memuat iklan kehilangan Anda. Ketika sudah tersusun rapi, serahkan semua berkas ke loket komputer khusus. Setelah petugas selesai memproses SPRKB, semua berkas akan dikembalikan. Kemudian Anda akan diminta kembali ke loket tata usaha. Di loket tata usaha serahkan semua berkas yang telah tersusun rapih tadi. Petugas akan memeriksa semua berkas dengan teliti. Setelah petugas selesai memeriksa, Anda akan diminta pulang. Karena membutuhkan kurang lebih 2 hari untuk memeriksa, memproses dan membuat 2 surat, yaitu surat keterangan identitas Ranmor untuk kehilangan BPKB dan surat asal-usul kendaraan. Anda akan diberikan surat pengambilan berkas. Setelah 2 hari, kembalilah ke loket tata usaha Samsat. Petugas akan mengembalikan semua berkas Anda ditambah 2 surat baru yaitu, surat keterangan identitas kendaraan bermotor untuk BPKB hilang, dan surat asal-usul kendaraan bermotor. Dengan diterimanya, formulir BAP hasil cek fisik, BAP nomor rangka dan mesin, surat pernyataan, SPRKB, surat keterangan identitas dan surat asal-usul. Itu berarti urusan Anda dengan Samsat sudah selesai. Di Samsat, sama seperti di Polres, sama sekali tidak ada pungutan biaya ya teman-teman. Saya hanya mengeluarkan biaya untuk 2 kali parkir motor dan 2 kali makan siang. Total pengeluaran tambahan di Samsat yang sama dengan di Polres adalah Rp44.000. Akhirnya kita ke tempat yang terakhir, yaitu ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah atau yang disingkat Polda. Persiapkan, jadikan satu dengan rapih semua surat-surat yang sudah difotokopi dan surat-surat yang sudah Anda dapatkan dari memasang iklan. Surat-surat dari Polres, dan surat-surat dari Samsat. Sesuai urutan yang ada di tabel ini. 3 surat yang tidak ada di tabel, yaitu surat SPRKB, surat identitas, dan fotokopi BPKB yang hilang, jika ada. Tetap dijadikan satu ya teman-teman. Dan jangan lupa tetap membawa surat-surat yang asli, KTP asli dan STNK asli. Di Polda, unit pertama yang harus Anda datangi adalah unit tata usaha Polda. Serahkan semua berkas kepada petugas loket tata usaha. Petugas akan memproses dan memeriksa semua berkas Anda. Setelah selesai Anda akan diberikan kembali semua berkasnya. Kemudian Anda akan diminta untuk ke loket e-form, untuk meminta formulir e-form. Tunjukkan semua berkas pada petugas e-form. Petugas akan memberikan selembar formulir e-form yang sudah tertulis lengkap data-data Anda. Jadikan satu formulir e-form dengan berkas. Selipkan sesuai urutan surat pada tabel. Mengapa harus sesuai tabel? Hal ini untuk memudahkan petugas memeriksa berkas-berkas Anda. Dari loket e-form Anda akan diminta untuk ke loket kehilangan BPKB. Serahkan semua berkas ke loket penerimaan berkas. Petugas akan memeriksa dengan teliti berkas-berkas Anda. Setelah dianggap semua syarat terpenuhi, petugas akan meminta Anda untuk pulang, karena membutuhkan waktu 2 bulan untuk memeriksa, memproses, memblokir, dan menerbitkan BPKB duplikat Anda. Anda akan diberi surat pengambilan berkas. Petugas juga mengingatkan Anda untuk membawa 1 buah materai 10.000 dan fotokopi KTP, ketika Anda datang kembali ke unit kehilangan Polda. Setelah 2 bulan, dan sudah pada tanggal yang telah ditentukan untuk pengambilan berkas, datanglah kembali ke loket kehilangan BPKB Polda. Jangan lupa untuk membawa sejumlah uang, KTP asli, dan fotokopinya.
Berikan surat pengambilan berkas dan fotokopi KTP kepada petugas. Kemudian petugas akan memberikan Anda slip pembayaran biaya penerbitan BPKB duplikat, untuk dibayarkan ke bank. Besaran biaya yang harus Anda bayarkan ketika kehilangan BPKB, sudah tercantum pada PP nomor 76 tahun 2020, yang menyatakan bahwa, biaya penerbitan ganti kepemilikan atau BPKB baru untuk kendaraan bermotor roda 2 dan 3, dikenakan biaya sebesar Rp225.000. Sedangkan untuk roda 4 dikenakan biaya sebesar Rp375.000. Bayarkan ke teller bank. Setelah selesai membayar, kembalilah ke loket kehilangan BPKB. Berikan bukti pembayaran Anda ke petugas. Setelah menunggu beberapa saat, petugas akan memanggil Anda, meminta Anda untuk menandatangani beberapa surat, dan akhirnya, petugas akan memberikan BPKB duplikat Anda. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Mudah dan lama ya? Rata-rata jasa Biro Perpanjangan BPKB meminta waktu pengurusan selama 6 bulan dan biaya jasanya pun tidak murah loh. Mending urus sendiri ya. Ngurus sendiri kita tahu biaya yang kita keluarkan, kalau pakai jasa takut dibohongi kemahalan. Dan yang pasti dengan ngurus sendiri, kita jadi punya pengetahuan dan pengalaman mengurus BPKB hilang, yang ribet bin lama ini. Di Polda biaya utama yang dikeluarkan adalah sebesar Rp225.000. Dan biaya tambahannya adalah 2 kali parkir dan 2 kali makan siang, sebesar Rp44.000. Jadi total pengeluaran membuat BPKB duplikat motor saya adalah sebesar Rp587.000. Total pengeluaran ini bisa berbeda-beda tiap orang ya teman-teman. Tergantung berapa banyak Anda makan siang, pakai lauk apa, mewah gak makannya. Transportasi apa yang Anda gunakan untuk mengurus BPKB ini. Dan tentunya BPKB hilang kendaraan apa yang Anda urus. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini. Sampai jumpa di next video. Semoga bermanfaat.